Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor akan menampilkan hasil desain kami yang kami beri judul The Arunika Suites Project, yang mana desain ini diperuntukkan untuk hotel yang memenuhi standar dari GBCI. Proyek ini dibuat oleh saya sendiri, Dela Efren Pratiwi, dan rekan saya dari Agnar Adi Nugraha. Oke, sebelum kita masuk ke spesifik dari The Arunika Suites ini, kami akan sedikit menunjukkan video dari bangunan kami. Berikut videonya. Enjoy for watching. Nah, ini merupakan tampak depan dari bangunan kami, yang mana di sini mempunyai dua taman. Ada taman kiri dan taman kanan. Nah, di sini merupakan tampak dari bagian timur, lalu di sebelahnya itu ada tampak bagian selatan, dan di sebelahnya lagi ada tampak bagian barat, yang mana nanti di setiap bagian ini akan diisi oleh taman yang nanti akan kami tampilkan. Lalu ini merupakan lobby dari The Arunika Suites, dan apabila kita masuk ke dalam, kita akan dimanjakan oleh indahnya taman dari tower. Tower ini menghubungkan dari tower 1 dan tower 2. Di taman tower ini kita dapat bercengkrama, bersantai, dan hangout bersama keluarga dan pasangan. Lalu apabila kita maju sedikit, kita akan menemui coffee shop di sebelah depannya. Di sini kita juga bisa bersantai dan hangout bersama keluarga dan pasangan. Lalu kita masuk ke The Arunika Suites. The Arunika Suites ini menggambarkan sinar matahari saat terbit maupun tenggelam, dengan desain hotel mengarah pencahayaan ke utara dan selatan. Tujuannya untuk mengurangi radiasi langsung matahari yang masuk ke kamar, sehingga diharapkan penggunaan pendingin ruangan dapat diminimalisir sebagai bentuk dari konservasi energi. Lalu berikut merupakan peta dari The Arunika Suites. Lokasi dari The Arunika Suites ini berada di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, yang mana lokasi ini sangat dekat aksesnya ke alun-alun Kota Bandung, Gedung Sate, Kampus Institut Teknologi Bandung, Kampus Unpad, dan Dago. Lalu ini merupakan cetak biru dari desain bangunan kami. Arunika Suites ini mempunyai 8 lantai, yang mana lantai pertamanya itu merupakan lobby, dan sampai ke atasnya itu adanya nanti restoran dan kamar-kamar untuk hotel tersebut. Lalu ini merupakan spesifikasi bangunan yang kami rencanakan dengan parameter taman utara, taman selatan, taman timur, taman barat, taman tower, dengan total RTH-nya itu 3.208 meter persegi, dengan luas drainasenya itu 400 meter. Lalu seluruh total dari lahan ini yaitu 10.000 meter persegi, dengan luas bangunan 44 dikali 50 meter persegi. Lalu seperti yang saya katakan sebelumnya, The Arunika Suites Project ini mengikuti standar dari GBCI. Kriteria yang pertama yang akan dinilai itu yang pertama yaitu ASD, yaitu Appropriate Site Development, yang mana pemanfaatan lahan yang tepat menjadi isu yang cukup penting. Di dalam kategori ini berisi kriteria yang memperhatikan aspek pemanfaatan lahan hijau, aksesibilitas, dan transportasi. Yang mana kita di sini mempunyai 5 taman dengan luas total ruang terbuka hijaunya itu 3.208 meter. Nah, ini merupakan taman utara. Di sini adanya taman timur. Lalu di sini ada taman selatan, dan selanjutnya kami menyediakan arena olahraga
dengan dilengkapi drainage box. Luas pengalirannya itu mencapai 0,01 km kuadrat dan ini merupakan desain dari drainage box yang kami rancang. Lalu untuk kriteria dari energy efficiency and conservation, yaitu untuk tidak hanya berdampak pada pemborosan biaya akibat konsumsi energi yang berlebihan, terutamanya itu energi listrik, yang mana pengoperasian sistem tersebut yang tidak efisien bisa menimbulkan dampak besar terhadap perubahan iklim dan pemanasan global karena besarnya emisi karbon dioksida pada pembangkit listrik yang sehingga muncul efek rumah kaca. Untuk menghindari akibat tersebut, kami membangun atau mendesain bangunan ini menghadap utara dan selatan untuk mengurangi pencahayaan yang masuk ke kamar. Dan tujuannya itu untuk meminimalisir penggunaan pendingin ruangan AC sebagai bentuk dari konservasi energi. Lalu untuk WAC, Water Conservation, yaitu air bersih itu kan diperlukan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari, baik yang diminum langsung maupun untuk aktivitas lain seperti mandi, mencuci pakaian atau memasak gitu. Lalu kami di sini menggunakan water recycling sebagai konservasi energi, yang mana grey water ini yang dihasilkan oleh shower, tap, and bath yang dialirkan pada satu septic tank atau yang ditampung pada satu septic tank, maka dialirkan pada alat recycle water yang mana nantinya air grey water tadi akan di-recycle, yang mana nanti keluarnya air bersih digunakan kembali sebagai gardening atau untuk menyiram tanaman, taman, baru untuk laundry, flushing, dan mopping. Lalu untuk water filters, yaitu penggunaan air secukupnya, yang mana nantinya wastafel hanya akan mengeluarkan air apabila terdeteksi sensor gerak dan toiletnya menggunakan sistem flushing. Lalu untuk curah hujan. Curah hujan di sini kami mengambil 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2012 sampai tahun 2021 dengan 4 jenis distribusi. Yang pertama yaitu Gamble, Normal, Log Normal, and Log Percent Tree. Yang mana nilai CS-nya itu 0,95, nilai CK 2,21 dengan periode ulang 5 tahun dengan curah hujan 7,59 mm. Lalu untuk dimensi saluran pada bangunan ini dengan data perencanaan, luas daerah pengaliran, panjang saluran, kemiringan dasar saluran, koefisien pengaliran, koefisien manning dengan nilai yang sudah tertera. Lalu dengan debit rencananya itu 0,00289 meter kubik per detik dengan parameter kedalaman alir, dasar lebar dasar saluran, luas penampang basah, keliling basah, jari-jari hidrolik, freeboard, dan kedalaman saluran dengan nilai yang tertera di slide. Lalu kita masuk ke MRC atau Material Research and Cycle, yang mana siklus material yang selanjutnya disingkat menjadi MRC ini. Untuk bangunan baru dinilai penting karena material merupakan bagian dari desain pasif dalam membangun gedung yang ramah lingkungan. Dan dalam desain pasif ini, karakteristik material berperan penting untuk mendukung efektivitas dan efisiensinya kinerja gedung ini. Di sini kami menggunakan refrigerant fundamental, yaitu tidak menggunakan chlorofluorocarbon atau CFC dan hydrochlorofluorocarbon atau HCFC sebagai refrigerant. Lalu kami menggunakan kayu yang bersertifikat legal sesuai dengan peraturan pemerintah di setiap bangunan yang menggunakan material kayu. Lalu kami menggunakan material prafabrikasi dengan 40% material menggunakan material fabrikasi. Lalu kita juga
menggunakan atau kriteria dari BEM, yaitu untuk ruang lingkup manajemen lingkungan bangunan mencakup pengelolaan sumber daya melalui rencana operasi konsep yang berkelanjutan. Lalu kami menggunakan konsep pengelolaan sampah tingkat dasar, yang mana nantinya pemilihan sampah menjadi organik, anorganik, dan B3. Lalu kami juga menggunakan BAS pada bangunan sebagai informasi digital dan terintegrasi. Lalu kami untuk kriteria IHC, yaitu untuk kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan dianggap penting dalam green building ini. Kenapa? Karena hal ini di Indonesia ini prioritas utama performa gedung itu masih berkutat pada efisiensi dan dari segi penghematan dan energi listrik. Sedangkan untuk pertimbangan kesehatan dan kenyamanan penggunaan itu masih terlihat agak dikesampingkan ya. Tapi kami di bangunan ini kami mengutamakan indoor health and comfort atau IHC dengan adanya sekat antar gedung untuk lajur aliran udara serta adanya ventilasi berfilter pada setiap kamar untuk introduksi udara luar. Lalu kami juga melakukan pengendalian asap rokok di lingkungan, yang mana larangan merokok di dalam ruangan dan disediakan ruangan outdoor bagi perokok. Di dalam kamar hotel juga kami menyediakan kamar yang bisa merokok dan tidak bisa merokok. Untuk material kami juga menggunakan material tanpa asbestos, yang mana asbestos itu sendiri juga sudah dilarang di negeri ini. Lalu kita beralih ke konsentrasi refrigeran dengan penggunaan AC, namun tidak dihitung RCL-nya sesuai dengan standar. Lalu untuk polutan kimia, kami sebisa mungkin menggunakan dengan minimnya penggunaan cat dan menggunakan panel dan wallpaper sebagai aksesoris dinding, serta penggunaan roofing dan waterproofing dengan timbal. Lalu untuk kenyamanan visual, pencahayaan dengan iluminasi kamar tidur memiliki 120 lux dan ketika siang menggunakan cahaya alamiah dari luar gedung, yang mana tadinya gedung ini dibangun dengan arah pencahayaan utara dan selatan. Lalu untuk kenyamanan suhu ruangan, dengan perencanaannya itu pada suhu 24 derajat Celcius atau kurang lebih 1 derajat Celcius dan kelembapan relatifnya itu 55% ditambah dengan 5%. Lalu untuk tingkat kebisingan, sumber kebisingan berada pada lantai 1 dikarenakan di situ adanya taman, ada coffee shop, ada taman tower yang bisa untuk banyak orang. Direncanakan rata-rata intensitas suara pada kamar sebesar 55 desibel. Terima kasih telah presentasi dari kami. Apabila teman-teman tertarik dari desain kami, bisa menghubungi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.